Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ingat, maksudnya seseorang ingat pada Allah Ta'ala. Allah kan mengingat, ya maksudnya. Kalau menurut ada beberapa ulama, ingat itu berzikir dia. Boleh, Memuji Allah itu ingat kepada boleh, Allah. boleh, itu boleh karena unsur ingat pada Allah Ta'ala itu termasuk memuji Allah, itu ingat pada Allah Ta'ala. Ya. Karena pada waktu ingat kepada Allah itu sebenarnya tidak hanya berzikir. Sholat itu ingat pada Allah Ta'ala. Membayar sedekah karena Allah itu ingat kepada Allah Ta'ala. Membayar sedekah untuk duniawi itu ingat biar kaya. Beda itu. Karena kalau Allah itu kan memberikan cerita bahwa kalau sedekah itu harus lillahi ta'ala. Ya. Kalau mamanya dia sedekah untuk kaya, berarti bersedekahnya itu untuk kaya, Kaya. bukan untuk Allah Ta'ala. Nah, ingat kepada Allah Ta'ala, puasa karena Allah, itu ingat pada Allah. Berkata sopan kepada orang lain, itu ingat pada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita sebagai saudara Islam disuruh sopan kepada orang lain. Lintalahu, ya, sikap kita itu halus, lembut. Memang kita disuruh oleh Allah Ta'ala. Walakum tafadun kalikal qalbilan fadu min haulik. Jadi janganlah kau bersikap keras dan berhati kasar. Jelas itu. Tapi yang banyak saya dengar itu Pak Ustaz, itu ada orang yang sodakoh untuk mencari nikmat dunia, kekayaan. Kalau dia dengan ciri seperti itu, memang secara manusiawi kita nggak bisa Menyalahkan. Biarin aja. Ah. Yang penting kita tetap syiar bahwa jangan sedekahlah lillahi ta'ala. Karena kalau sedekah lillahi ta'ala, nanti Allah itu yang dilihat lillahi ta'alanya. Nanti setelah dia lillahi ta'ala kuat, baru nanti Allah mengatur rizki untuk orang tersebut. Allah yang mengatur rizki untuk orang tersebut. Itu bedanya. Nah, mengingat Allah pada ayat tersebut Al-Baqarah 152 ya, itu mengingat itu banyak berzikir, boleh itu nggak salah saya bilang nggak salah ya. Kemudian yang tadi sholat, puasa, kemudian berumah tangga tapi lillahi ta'ala. Berumah tangga yang lillahi ta'ala itu gimana? Oh, jangan padu, jangan ribut. Kalau ada masalah selesaikan dengan syariat Islam. Itu berumah tangga lillahi ta'ala. Ada aturan mainnya. Memberikan nafkah pada istri, tahu dia Berarti- seorang laki-laki wajib. Nah, itu ingat kepada Allah. Berarti kita harus tahu ilmunya Pak Ustaz. Harus tahu ilmunya. Jadi lillahi ta'ala itu bukan hanya lillahi ta'ala, Enggak di tapi mulut. enggak tahu ilmunya. Enggak di mulut. Lillahi ta'ala itu ada sebagian dari saudara-saudara kita niat itu boleh lewat mulut saya boleh, silakan. Ada sebagian saudara-saudara kita niat lewat hati, boleh, silakan. Tapi belum dapat Bis- intinya belum di situ Ya. gitu Pak Ustaz. Saya bisa bicara inti, bisa di situ bisa. Tetapi antara niat dengan apa yang dikerjakan Karena itu harus cocok. Jadi pada waktu dia sedekah, dia bilang sedekah lillahi ta'ala. Dia bilang lillahi ta'ala, tapi hati dan pikirannya untuk kaya. Ini yang mana? Allah pasti akan mengetahui. Pasti Allah mengetahui. Walaupun dia menyebut lillahi ta'ala, tapi hatinya ingin kaya. Ini analoginya sama seperti seorang di rumah bilang sama istrinya, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Kan ngomong sama istrinya. Iya. Tapi di dalam hati dan di luar dia punya selingkuhan. waduh. Loh, kan mirip. Itu beda itu Pak Ustaz. Itu mirip aja sebenarnya. Kalau orang ingin ngerti, ya ini sepertinya. Jadi yang lillahi ta'ala itu tidak di mulut aja, tetapi aplikasinya. Seorang bilang sayang sama istri, ya, di rumah. Di luar itu rasa sayang dengan istri itu diwujudkan dengan kalau dia digoda dengan wanita lain, dia punya WA dengan wanita lain, dia nggak tergoda. Nah, ini dinilai oleh Allah Ta'ala, itu dia lillahi ta'ala perkawinannya karena Allah. Bagaimana kalau ada beberapa orang yang membalikkan itu ya, kan akan dibalas 10 kali lipat itu Pak Ustaz. Terus dia sedekah 1 dengan mengharapkan dia dapat balasan 10 Kan kali lipat. dunianya. Itu
itu disampaikan loh, itu disiarkan itu Pak Ya, Ustadz. Gimana nggak tuh? apa-apa. Kalau menurut saya itu khilaf aja. Nah, kita kan nggak boleh menyalahkan saudara kita yang dakwah. Kalau khilaf salah, dosa nggak itu Pak Ustadz? Itu urusannya Allah. Kita nggak bisa, nggak boleh Hebat, seperti hebat. itu. Siap, Itu urusannya Allah. Tetapi kita masuk pakemnya. Pakemnya itu Tidak adalah seperti itu ya? tidak seperti itu. Kenapa? Di dalam pakemnya memang Allah dalam orang bersedekah itu nanti diberi pahala 10, satu pegangannya. Tapi Allah menyuruh kalau bersedekah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, ada ini dalam Quran. Nah, orang itu harus berpikir yang satu lillahi ta'ala, yang satu pahalanya 10. dilipatkan, kan gitu. Berarti belum tentu pahala yang dilipatkan 10 ini adalah pahala kalau dia itu sedekah 1 juta, dapatnya 10 juta, belum tentu. Karena dilihat dia itu mencari ridho atau hanya untuk kaya. Kan Allah pintar, bukan kayak kita manusia ditipu. Kayak tadi kan menipu nih, dia bilang sama istrinya katanya sayang, tapi di luaran dia selingkuh. Kan dia menipu istrinya. Sama seperti dia katanya lillahi ta'ala sedekah, tapi dia ingin kaya. Dia kan menipu Allah. Allah ditipu dengan kayak gitu. Jangan menjadikan ayat tersebut menyalahkan Allah Ta'ala. Itu kan kalau Allah, ini kan Allah yang sudah bilang seperti itu. Jangan, karena kita aja sendiri yang nggak ngerti maksudnya Allah Ta'ala. Itu. Nah, dari sinilah kita harus paham bahwa yang namanya zikrullah itu banyak. Yang jelas dasarnya adalah karena Allah, lillahi ta'ala. Banyak dari tadi mempunyai ingat dengan berzikir. Betul. Subhanallah, subhanallah. Karena apa kamu berzikir? Karena Allah. Kalau Allah menyuruh saya setiap kali memangnya pagi dan petang berzikir, setiap kali tengah malam atau menyuruh subuh berzikir. Seperti itu. Maaf Pak Ustadz, ini kan ada lanjutan ayat ini Pak Ustadz. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur dengan berzikir itu beda Pak Ustadz. Maksudnya bersyukur ini apakah karena kita sudah bisa mengingat Allah kita mensyukuri itu, atau bagaimana maksud ayat ini Pak? Itulah yang namanya Allah itu maha pandai. Kalau ayat di atasnya itu sudah tentang berzikir, Allah itu kemudian ayat di bawahnya disuruh bersyukur. Berarti dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, berarti kalau itu kan Allah ya, berarti Allah itu mengizinkan kita itu bisa bersyukur. Kita itu bisa berzikir, kita itu berzikir lillahi ta'ala, itu juga harus disyukuri. Karena itu kita bisa berzikir kepada Allah, itu karunia Allah. Kita masih punya mulut untuk berzikir, kita masih punya otak untuk mengingat bahwa saya berzikir lillahi ta'ala. Kita punya hati untuk menguatkan kalau saya berzikir lillahi ta'ala. Saya berzikir karena Allah menyuruh. Saya memohon ampun istighfar karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Nah, kan begitu. Dengan kita bisa berzikir, zikrullah kepada Allah Ta'ala, itu kita sudah diminta untuk bersyukur. Kemudian nikmat, di situ diceritakan nikmat Allah. Nah, nikmat Allah ini adalah enggak cuma pada waktu berzikir kemudian langsung datang uang, kan enggak seperti itu. Nah, ini kesempatan kita itu bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah dengan lisan, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah karena Allah. Nah itu kan tetap karunia Allah. Kita bisa bergerak dengan sholat, itu kita bisa bergerak, itu karunia Allah. Tangan bisa untuk takbir, mulut, otak, hati bisa lebih khusyuk, membaca kalimat Allah di dalam sholat sampai akhir, sampai kita berdoa. Itu karunia Allah. Makanya kalau ada kata-kata hayya alal falah atau hayya alal sholat, kan kata-kata kita itu kan disuruh menjawabnya itu la haula wala quwata illa billah, bahwa kita disuruh sholat, diajak sholat, jawaban kita tidak ada kekuatan dan daya apapun kecuali atas izin Allah. Berarti kita sholat itu sebenarnya atas izin Allah, bukan hebatnya kita. Masya Allah. Bukan hebatnya kita, itu atas izin Allah. Hayya ala falah.
Dan Allah akan memberikan kemenangan, kebahagiaan. Dari mana? Atas izin Allah. Nggak ada kebahagiaan atau kemenangan itu dari kita juga. Enggak. Itu Rasulullah itu mengajarkan seperti itu agar kita itu tidak sombong. Itu yang harus kita pahami. Makanya zikrullah itu banyak. Banyak para ustadz, para ulama juga menceritakan zikrullah itu nggak hanya cuma di lisan. Iya betul. Salat itu zikrullah. Iya betul. Membaca Quran zikrullah. Iya betul. Berarti termasuk sholat itu, kalau sudah selesai sholat kita harus syukuri itu Pak Ustaz. Dia syukuri karena kita bisa menjalankan sholat dan atas izin Allah Ta'ala. Lu kan ada orang ngeluh sholat, mau sholat, aduh kakiku, kan gitu. Iya. Kakinya sakit dari mana? Dia ngeluh ya. Berarti Sebenarnya. semua kewajiban yang disuruh Allah kita menjalankan itu, ketika kita bisa menjalankan, kita harus syukuri. Lah iya, itu karunia. Bukankah menjalankan itu sudah bentuk syukur? Itu sebagian ustaz memang bilang Masya begitu. Allah. Dalam ini. Sebagian memang Masya Allah. seperti itu. Lah kalau yang sebagian seperti itu, monggo lah. Ya, monggo enggak apa-apa. Jangan tanya itu salah apa benar. Oh, enggak perlu kita tanya. Tapi ayo kita punya referensi bahwa kita bisa menjalankan itu harus disyukuri. Sama seperti nikmat yang lain. Nikmat yang lain itu bisa berjalan. Apakah berjalan itu juga rasa syukur? Kan enggak juga. Wallahu a'lam ya. Oh, kalau berjalan rasa syukur itu saya tanyain sekarang. Apakah dengan berjalan kita punya kaki berjalan itu bisa dikatakan syukur? Oh, kalau kita berjalannya tidak di jalan Allah, gimana rasa syukurnya? Berjalan aja biasa. Nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Nggak usah berjalan biasa aja. Kalau menurut pikiran saya, ya itulah pemberian Allah Pak Ustaz. Pemberian Allah itu sudah bisa dikatakan itu syukur? Nggak bisa. Nah, kan sudah ngerti sekarang bahwa sholat itu sebenarnya kejadian yang memang dari ayat-ayat yang ada dalam Quran itu harus disyukuri. Masya Allah. Jadi kalau dibilang ya sholat itu rasa syukur kita pada Allah, boleh. Kalau saya silahkan boleh. Tetapi ayo kita berpikir, sholat itu memang kewajiban yang harus kita jalani. Jadi jangan dianggap itu menjadi rasa syukur. Kewajiban sama seperti kita itu memberikan nafkah kepada anak kita. Kewajiban anak laki-laki kita wajib memberikan nafkah pada saat dia itu sebelum akhir balik wajib. Tapi apakah dengan kewajiban kita itu memberikan nafkah pada anak laki-laki itu adalah rasa syukur? Enggak, itu kewajiban itu. Rasa syukur itu adalah setelah kita itu memberikan nafkah, baru kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah atas izin-Mu, atas nikmat-Mu, atas karunia-Mu, atas rezeki dan harta yang Kau berikan kepadaku, aku bisa menafkahi istri dan anak-anakku. Alhamdulillah, lah itulah syukur. Berarti sebenarnya manusia itu diatur oleh Allah ya. Iya lah, katanya mau pingin masuk surga. Alhamdulillah. Lah kalau ingin masuk surga ya diatur. Iya. Dia kan seperti itu. Iya. Kalau maunya itu minum narkoba, pakai narkoba yang ngatur polisi. Lah polisi itu ibaratnya kalau masukkan ke sel itu ya neraka ya sama. Kalau menyalahi aturan dalam Quran yang masuk neraka. Itu yang harus kita sadari. Bukan semaunya sendiri. Iya. Cukup Pak Ustaz. Lah kalau kamu punya bibir, kamu punya bibir untuk makan nih. Pusing Ya, Pak Ustaz. untuk makan. Apakah makan itu rasa syukur dari bibir kan? Belum. Lah iya itu. Belum. Setelah makan itu bersyukur. Baru disyukuri. Lah itu Astagfirullah. disyukuri. Yuk kita makan. Alhamdulillah. Teman-teman, Alhamdulillah. pagi-pagi mau makan soto. Udah ada pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Kita mencoba untuk memberikan pemahaman. Ya inilah bahwa Al-Quran harus diaplikasikan setiap saat. Setiap saat. Apakah kita termasuk hamba Allah, umatnya Rasulullah yang pandai bersyukur? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Kalau tidak pandai bersyukur, teman-teman tahu Allah sudah menceritakan akan masuk neraka. Ayo kita memahami kehidupan ini adalah memilih. Mau memilih ada di jalan Allah atau semaunya kita dengan nafsu kita. Semakin pandai, semakin kita itu
runduk. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Nama Cak Haji. Waduh, enak ya Cak? Teman-teman, ini teman saya Cak Haji Kandar. Sotonya, tidak? Sotonya enak. Langganan saya. Nyos. Di Tebet. Nanti tak ceritain kenapa saya suka di sini. Beliau baik. Ya. Pak, pamit saya Cak ya. Assalamualaikum.